Ustad Novel. Habib Novel Alaidrus, dimana saat kita menginginkan sesuatu mintalah sama Allah gitu, jangan sampai meminta sama makhluk, karena saat kita meminta sama makhluk kita tuh akan banyak kecewa. Ada tanggal berapa Pak? No, kita menikah pada tanggal tanggal 13. 13. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan kita berdua, dan alhamdulillah kita masih bisa bertemu ataupun menemui teman-teman dalam video ini. Dan di video kali ini kita tidak seperti biasa ke kebun atau lain sebagainya, tapi kita akan sharing kepada teman-teman gimana sih awal mula kita kok bisa menikah dan bisa sampai sekarang, karena itu yang banyak ditanyakan oleh teman-teman. Dan yang akan memulai cerita dari awal, saya persilakan sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami akan berbicara. Mula-mula kami bertemu dengan istri saya sekarang. Kalau dulu mah perempuan lain, kalau sekarang istri saya. Awalnya kami dijodohkan orang yang tersebut, tapi nggak tahu siapa namanya. Kata saya, nggak bisa saya mengawini anak-anak kecil. Kalau mau menikah boleh, tapi saya tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya itu dan ini, atau mobil, atau sawah, atau kebun. Cuma saya jadi kepala desa itu cuma kata orang lain mah nasib, keberuntungan saya, nasib. Nah, setelah itu saya nikah dengan istri saya. Sesudah menikah 1 minggu bertahan, perempuan saya belum baik pada saya. Nah, sesudah itu berkata istri saya, ini sudah takdir, sudah nasib di pangeran. Kami sudah menikah sekarang, harus baik pada suami saya. Nah, di situ saya bahagia. Setelah itu terus muncul tema sadar menyadari, muntina nanyak sok aya datar, muntina datar sok aya mudun, tadi banyak kerintangan itu dan ini. Nah, setelah itu kami tidak punya apa-apa. Kepala desa nyalon lagi tidak berhasil. Nah, tidak ada apa-apa, uang habis, nol. Nah, cari yang lain, tiba-tiba istri saya mengajak uang ada mal YouTube, katanya gitu. Nah, udah gitu aku berbicara dengan istri saya takut, tidak bisa apa-apa, berbicara juga pun tidak bisa, ke situ ke sini pun saya tidak bisa, cuma bisa hati saya tani itu, coba-coba uang diajar. Ngaran diajar hayungan ulah disengseurekeun gitu cek abdi teh. Nah, geus kitu mah sumput salindung geus diajak. Nah, ternyata horeng kieu ari ngobrol dina YouTube gitu. Loba anu ngobrol, loba anu komentar, anu mawi abdi ka teman-teman anu rumaos ningali kana YouTube abdi, kana video abdi ulah diseungseurekeun nya. Naon sedang belajar, kurma aki-aki, kurma teu beguk muncul barudak teh mah teu bisa balah geus namanya ukur pisieun. Tah kuasa kitu abdi mohon maaf ka bapak-bapak, ka ibu-ibu nu nongton video abdi, ulah aya penghinaan, ulah aya caci maki. Naon sababna ngaran teu bisa ukur diajar, beda jeung keluaran S1, S2, S3 seperti itu. Berbicara pun juga bisa. Tapi kalau kami tidak bisa berbicara, awak geus kolot, ngobrol geus hese, diseungseurekeun ge pantes. Sakuasa kitu abdi panginten ti awal rumah tangga nepi ka ayeuna alhamdulillah. Istri abdi soleh, bager, mapatahan ka abdi mun ek nafsu, mapatahan ka abdi mun ek salah.
Jadi abdi artinya saya, mencek bahasa Indonesia nama. Saya malu karena orang-orang tersebut itu kenapa udah tua kawin ke anak muda. Oh, dijawab oleh saya karena nasib di Allah. Oke, saya cuma menambahkan ya teman-teman. Jadi memang awal mula kita menikah tadi udah Bapak katakan, Bapak dulu awalnya nggak mau sama saya, begitupun saya belum mau ya Pak sama Bapak. Tapi seiring berjalannya waktu kita cuma 12 hari kenal, lebih dekat itu pun kalau Bapak nge-WA saya nggak balas ya Pak. Ya. Oke, 12 hari saya dikasih tahu untuk menikah dengan Bapak, dan ya memang awalnya tidak bisa menerima karena saya pun belum kenal Bapak gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan takdir Allah akhirnya kita menikah pada tanggal berapa Pak? 1. No, kita menikah pada 30. tanggal 13. 13. Kita nikah dengan 13 Desember 2018, dan awal kita menikah pun tadi katakan Bapak itu seorang kepala desa. Dan ini teman-teman, saat kita mau menikah, teman jangan sampai berpikir pas nikah itu misalkan suami kita kaya, oh nanti akan enak, akan gini, karena setelah menikah itu akan ada sebuah siklus pernikahan yang kita tuh jatuh bangun merintis bareng-bareng. Dulu saya menemani Bapak sebagai kepala desa 1 tahun ya Pak, dan setelah itu Bapak berhenti pada Januari 2020, kemudian Bapak nyalon lagi dan kehendak Allah Bapak nggak menang. Nah di situ kita benar-benar berada di dalam tahap di bawah banget dalam hidup, dalam arti cara mental, kemudian ekonomi ya Pak. Tapi kita berdua saling menguatkan karena kita menikah bukan hanya ingin enaknya aja, kita saat di bawah pun harus selalu bersama gitu teman-teman. Hingga akhirnya berapa bulan ya Pak kita bingung harus ngapain kayak gitu kan Pak. 4 bulan. Ya selama 4 bulan kita bingung, kita hanya pergi ke sawah kayak gitu loh teman-teman. Dan kita pun misalkan yang biasanya kita makan ada ini itu, pas 4 bulan itu kita seadanya gitu kan Pak. Tapi kita saling menguatkan satu sama lain hingga akhirnya saya kan udah upload video udah agak lama, tapi saya mulai menekuni lagi dari Januari dan Bapak selalu support itu. Dan awalnya Bapak belum paham apa sih YouTube ngapain gitu, dan Masya Allah Bapak itu merupakan orang yang mau belajar ya teman-teman. Hingga akhirnya kita membuat YouTube ini, kemudian kita sering upload video walaupun awalnya kita nggak pernah menyangka ya Pak akan banyak ditonton orang kayak gitu. Kita hanya ikhtiar kayak gitu teman-teman, dan kita bikin video pun saat kita tidak melibatkan Allah, video kita tuh jarang ada yang nonton kan Pak. Dan saat kita tidak melibatkan Allah, saya ngupload video pun yang nonton tuh paling 1000 ataupun 500 kayak gitu. Tapi Bapak sering dengarkan Ustadz Habib Novel Alaidrus, dimana saat kita menginginkan sesuatu mintalah sama Allah gitu, jangan sampai meminta sama makhluk, karena saat kita meminta sama makhluk kita tuh akan banyak kecewa. Dan saya sering juga dengarkan Ustadz Yusuf Mansur, saat kita menginginkan sesuatu kita harus bersolawat. Hingga akhirnya saya dan Bapak meniatkan untuk kita berusaha iya, tapi lebih melibatkan Allah dalam usaha kita. Baru 2 minggu ke belakang ya Pak, alhamdulillah video kita tiba-tiba jadi banyak yang nonton, dan itu kehendak Allah, Masya Allah. Kayak gitu teman-teman. Itulah cerita kita. Memang kita di awal dijodohkan, Bapak pun gak mau sama saya karena setelah istri Bapak meninggal, Bapak udah ada yang dekat ya Pak dan mau nikah lagi. Dan ya Masya Allah gitulah perjalanan hidup ya teman-teman. Kalaupun teman-teman menganggap kita berdua ini aneh, ya udah terima kasih, tapi kita bersyukur ya Pak, kita bisa saling menguatkan satu sama lain, kita bisa bersama-sama melewati masa-masa sulit itu selama kurang lebih 4 tahun ya Pak. Banyak rintangan yang kita lewati. Nama mau bisa megatkan atau paling umur ya bismillah, semoga kita berpisah hanya karena salah satu dari kita meninggal duluan ya Pak. Apapun rintangan kita akan selalu hadapi bersama, karena kita udah berkomitmen, kita udah nikah, udah mengikat janji suci di hadapan Allah. Walaupun pas nikah gimana Pak? Banget sulitnya. Iya, pas karena kalau ada orang yang nonton rumah tangganya acak-acakan atau tidak bagus, boleh baguskan, karena hati dua disatukan memang tidak mudah. Karena
manusia itu banyak kesalahan, banyak rintangan. Kalau manusia itu tidak memaafkan manusia yang lain. Terjemahkan sedikit ya teman-teman, kata Bapak, saat menikah itu jiwa disatukan menjadi satu memang tidak mudah, dua karakter, dua visi, dua misi. Tapi kita sebagai manusia, kita sebagai suami istri harus saling mengingatkan. Apabila istri salah, suami mengingatkan, suami salah, istri mengingatkan. Dan kalau di antara kita ada yang salah, kita harus mencari solusi ya Pak, secara bersama. Jangan istilahnya apa Pak? Nah, berpecah ya, jangan Iya, berpecah. gitu. Jadi Karena tidak baik kalau berpecah. Diharamkan pepegatan lamun urang ukur sebatas ngalajur nafsu gitu. Oke teman-teman, cukup sekian video dari kami. Walaupun sebenarnya tuh nggak beraturan ya teman-teman, ngomongnya ke sana kemari, tapi intinya kita menemukan apa arti itu pernikahan dan apa itu arti hidup dan bagaimana cara melewati masa-masa sulit dalam sebuah pernikahan. Oke Pak, silakan tutup. Oke, tapi sebelum kami berdua pamit, bagi teman-teman yang masih bosan stay at home nih, teman-teman boleh lihat banget channel Bukit Sungkai TV ini, karena ini menyediakan komedi-komedi anak-anak ataupun komedi-komedi yang lucu gitu teman-teman. Jadi kita bisa menghilangkan jenuh. So, langsung saja kunjungi Bukit Sungkai TV. Oke guys, thank you very much for watching and don't forget to like, subscribe and share, and last we say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.